underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada banyak SMS dan email yang masuk dan salah satunya bertanya, mengapa warga setiap tahun pajak kendaraannya selalu membayar tetapi kondisi di jalan yang berlubang tidak segera diperbaiki? Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, memang hal ini terjadi di mana-mana ya. Pantura itu juga tiap tahun selalu jalan berlubang-lubang dan selalu dibikin renovasi atau perbaikan, biasanya menjelang Lebaran. Nah, itu memang menjadi pertanyaan yang aneh ya. Rakyat memang bertanya-tanya, sudah bayar pajak kendaraan bermotor? Coba bayangin berapa banyak kendaraan bermotor di Indonesia ini kan? Yeah. Tiap tahun aja sepeda motor itu produksinya hampir 10 juta. Terus mobil itu produksinya hampir 2 juta. Nah, itu tuh uang balik nama, uang pajak kendaraan tahunan itu lari kemana? Itu kan menjadi pertanyaan yang besar ya. Yeah. Umumnya pajak kendaraan bermotor itu mestinya ya untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas jalan yang dipergunakan oleh mobil dan motor. Padahal sekarang jalan tol itu kan juga bayar ya, karena pemerintah nggak punya duit ya. Tetapi di Jakarta sepertinya sudah akan dibuka jalan tolnya untuk digratiskan ya. Itu juga satu hal yang bagus. Sepengetahuan saya itu pembagian pajak kendaraan bermotor itu 70% adalah untuk distorkan ke pemerintah provinsi. Sedangkan 30% adalah menjadi bagian milik kota atau kabupaten setempat. Nah, sekarang tinggal dipertanyakan ke provinsi itu yang sebesar 70%, apakah memang itu alokasinya untuk perawatan jalan-jalan provinsi yang ada, apa tidak? Juga yang di kabupaten atau kota setempat sebesar 30% itu apakah betul-betul dipakai untuk perawatan jalan-jalan kota dan kabupaten tersebut. Kalau memang itu dipakai dan ada kekurangan duit, nah mestinya kan itu pakai APBD kan, supaya jalan tetap bagus. Tetapi kalau itu misalnya sisa, ya sisanya itu jangan dipakai untuk apa-apa, tapi justru harus membangun jalan. Ya, karena pertumbuhan kendaraan yang ada di Indonesia ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan tersedianya jalan-jalan baru. Oke, dan ada lagi Om Bob, keluhan yang datang dari seorang karyawan tetap sebuah perusahaan multinasional yang belum juga didaftarkan BPJS Kesehatan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? BPJS yang sekarang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah itu maksudnya sangat bagus ya. Kalau tidak salah sekarang untuk pelayanan yang paling bagus itu sebulannya 80.000. Ya. Kalau ada seorang karyawan dari perusahaan swasta yang selama ini belum ikut BPJS, kemungkinan perusahaannya belum mendaftarkan, ya mestinya jangan usah repot-repot bingung ya. Kalau take home pay-nya, artinya gaji dari seorang karyawan tersebut sudah cukup memadai, sudah di atas UMR ya, bahkan berkali-kali, itu ya kalau memang perusahaannya belum mendaftarkan dia sebagai BPJS, ya mbok ya daftar dewe ya, daftar sendiri ya, toh sebulannya 80.000. Nah, tapi ya ada bagusnya menghimbau ke perusahaan, bos ini kok kita belum diikutkan BPJS ya, apa bisa kita diikutkan? Perusahaan tuh seneng kok ya, semua karyawannya kalau dimasukkan BPJS tuh perusahaannya senang. Karena selama ini banyak sekali pengalaman-pengalaman dari perusahaan kalau mengelola biaya kesehatan sendiri untuk karyawannya itu biayanya jauh lebih besar daripada diikut sertakan BPJS ya. Jadi tidak ada satupun pengusaha yang sengaja mau menghemat biaya 80.000 per bulan atau bahkan kurang dari itu hanya untuk menghindari BPJS ya. Jadi ngomong baik-baik saja, saya pikir itu perusahaan pasti akan memberi. Kalau tidak memberi ya, kalau gajinya sudah cukup ya udah, jangan berlaku konyol terus aku karena nggak dibayarin sama BPJS oleh perusahaan, aku juga nggak mau ikut. Sehingga nanti kalau kamu sakit, ribut
minta ganti perusahaan bilang duitnya kurang, nah jadi repot kan? Iya. Jadi memang harus kita memikirkan diri kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om